Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 9 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5701. Begitu daftar ini keluar, semua orang terkejut. 7 Alam Tianhe, gurun di dunia fana, tiba-tiba pegunungan kuning melonjak, dan dua sosok terbang keluar dari tanah. Mereka adalah dua wanita cantik, yang satu mengenakan gaun biru dan memiliki temperamen yang keren. Salah satunya mengenakan gaun berwarna putih dengan wajah yang imut, terutama lonceng angin di sekitar pinggangnya yang membuatnya semakin ceria. Namun kedua wanita ini bukanlah orang baik. Wanita berbaju biru itu bernama Liu, dan dia adalah objek kekaguman Bai Yunqing, namun dia juga memiliki identitas lain, hantu berambut hitam dengan kekuatan kutukan. Adapun wanita berpakaian putih bernama Feng Ling, dia adalah seorang jenius junior terkenal di garis darah Tianhe dan telah diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan 9 surga sebelumnya. Long Chengyu kebetulan berkenalan dengan Chu Feng karena dia mengikuti Feng Ling. Wuhu, panen kali ini bagus. Istana suci 7 alam tidak lebih dari ini. Ada harta karun yang tersembunyi di wilayah mereka, tetapi mereka belum menemukannya. Sangat mudah bagi kami, saudara perempuan. Feng Ling berseri-seri dengan gembira dan sedikit sombong pada saat yang bersamaan. Seberapa kuatkah seorang spiritualis dunia kontemporer? Istana suci 7 alam hanyalah sebuah nama kosong. Dalam kata-katanya, Liu secara langsung mengungkapkan rasa jijiknya terhadap istana suci 7 alam. Kakak, kemana kita harus pergi selanjutnya? Feng Ling bertanya. Tentu saja kita perlu mencari tempat untuk berlatih dan menyempurnakan apa yang kita peroleh dari makam kuno ini, kata Liu. Jangan khawatir, aku ingin mencicipi makanan lezat dunia. Feng Ling memeluk lengan Liu dan mulai menggoyangnya dengan genit. Liu mengerutkan kening, tapi tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan senyuman yang indah, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, ayo pergi. Setelah itu, para saudari terbang ke udara, segera meninggalkan gurun, menemukan kota, dan memilih restoran terkenal. Bisnis restorannya sangat bagus, dan banyak sekali para penggarap pencaksilat dan spiritualis dunia berkumpul di sini. Meski tingkat budidaya mereka umumnya tidak tinggi, namun hampir semuanya membicarakan dua hal. Salah satunya adalah masalah klan Naga Totem. Hal lainnya adalah masalah Chu Feng. Untungnya, Feng Ling dan Liu tidak peduli dengan klan Naga Totem, tapi masalah Chu Feng membuat Feng Ling tertarik. Chu Feng yang kamu bicarakan, kan? Saat Feng Ling sedang berbicara, dia mengambil sebuah potret yang tidak lain adalah milik Chu Feng. Ya, itu Chu Feng. Orang yang ditanya mengangguk. Bagaimana kamu tahu bahwa Chu Feng sudah mati? Feng Ling bertanya. Gadis ini, kami sebenarnya tidak bisa memastikannya, tapi masuk akal jika Chu Feng tidak akan selamat. Meskipun Chu Feng mencuri perhatian hari itu, formasi yang dia aktifkan terlalu kuat. Itu adalah formasi hebat yang dibentuk oleh Raja Roh Dunia Abadi, yang dapat bersaing dengan penguasa 7 alam. Tidak peduli betapa hebatnya Chu Feng, dia tetap tidak bisa hidup, kata orang itu. Dan kata-kata ini disetujui oleh hampir semua orang di restoran. Chu Feng sudah mati, ini sudah diakui oleh dunia. Feng Ling mendengus dan langsung berkata, kalau begitu kamu tidak mengerti. Kamu sama sekali tidak mengerti Chu Feng. Dia pasti masih hidup, kata Feng Ling. Tidak mungkin dia masih hidup. Tapi saat ini, sebuah suara datang dari sudut, dan suara itu sedikit marah. Melihat sekeliling, ada 3 orang di sudut, mereka mengenakan jubah abu-abu, dan wajah mereka tidak terlihat dengan jelas. Tapi orang yang berbicara sepertinya adalah seorang pemuda. Bagaimana kamu tahu bahwa Chu Feng tidak mungkin hidup?
Feng Ling bertanya dengan wajah terangkat, tampak sangat tidak puas. Aku baru mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, ketiganya berdiri di saat yang sama, lalu melepas jubah abu-abu mereka. Melihat penampilan aslinya, semua orang kaget. Saat berikutnya, semua orang yang ada di restoran, baik pelanggan maupun orang yang ada di restoran, langsung kabur. Karena ketiga orang ini berasal dari Istana Suci Tujuh Alam. Apa yang baru saja mereka diskusikan adalah masalah Istana Suci Tujuh Alam, tetapi membahas masalah Istana Suci Tujuh Alam di depan orang-orang Istana Suci Tujuh Alam adalah hal yang tabu. Jadi saat ini, hanya Feng Ling, Liu dan 3 orang dari Istana Suci Tujuh Alam yang tersisa di restoran. Oh, ternyata dia dari Istana Suci Tujuh Alam. Maka tidak heran jika kamu begitu yakin bahwa Chu Feng sudah mati. Sebenarnya kamu hanya ingin menyelamatkan muka, jadi kamu sangat berharap Chu Feng sudah mati kan? Feng Ling bertanya sambil tersenyum. Apa hubunganmu dengan Chu Feng? Apakah kamu berbicara mewakilinya seperti ini? Tanya pemuda terkemuka itu. Hubungan apa? Teman, kata Feng Ling. Teman! Setelah mendengar ini, ekspresi 3 orang dari Istana Suci Tujuh Alam juga berubah. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani mengatakan bahwa dia adalah teman Chu Feng di depan orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Aku sudah melihat banyak orang bodoh, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh sepertimu. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Tanya pemuda terkemuka itu. Tentu saja saya takut mati, kata Feng Ling. Kalau begitu kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah teman Chu Feng. Pemuda itu bingung. Kenapa saya tidak berani? Feng Ling bertanya. Anda? Setelah mendengar ini, ketiga orang dari Istana Suci Tujuh Alam semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Langkah Feng Ling tidak lagi sesederhana ketidaktahuan, itu jelas merupakan tantangan terhadap otoritas Istana Suci Tujuh Alam. Gemuruh. Namun saat ini, suara aneh tiba-tiba datang dari langit. Segera setelah itu, langit yang semula cerah berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap mata. Saat ini sedang siang hari, tidak ada satupun cahaya di bumi, dan bahkan tidak ada satupun bintang di langit. Oleh karena itu, bukan hanya kehampaan, tetapi seluruh dunia diselimuti kegelapan. Perubahan seperti itu bahkan membuat para penggarap seni bela diri pun merasa panik. Untungnya adegan ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, seberkas cahaya muncul di kehampaan. Benda ini berdiri di langit, jauh dari tanah, namun bisa terlihat dengan jelas. Ukuran sebenarnya dari benda ini pasti sangat menakutkan. Itu, sepertinya sebuah gulungan. Namun segera, orang-orang menemukan bahwa benda cahaya yang berdiri di atas 9 langit tampak seperti sebuah gulungan. Itulah adalah daftar surgawi. Pada saat ini, seseorang dari generasi yang lebih tua berseru. Daftar surgawi? Setelah mendengar 2 kata ini, banyak orang bereaksi. Tentu saja mereka tahu tentang daftar surgawi. Yang disebut daftar surgawi adalah formasi kuat di puncak 9 surga yang dapat mencakup dunia seni bela diri yang luas. Omong-omong, ini agak mirip dengan dekrit 7 alam dari Istana Suci 7 Alam, tetapi daftar surgawi tidak diragukan lagi lebih kuat dan spektakuler. Daftar surgawi telah muncul. Mungkinkah hasil pertemuan 9 surga yang terakhir tercapai? Semua orang menjadi tertarik bagaimanapun, telah tersebar bahwa Xian Hai Xiao Yu, Long Cheng Yu, Ling Xiao, Qin Xuan dan lainnya telah diundang ke puncak 9 surga. Tapi saya sudah lama tidak mendengar hasilnya, sekarang setelah daftarnya muncul, hasilnya harus diketahui publik. Semua orang di dunia juga ingin mengetahui siapa junior jenius terkuat di dunia seni bela diri saat ini. Segera, gulungan daftar surgawi perlahan terbuka,
dan karya cahaya yang begitu indah muncul di dunia gelap. Dua kata daftar surgawi di tengah gulungan mengkonfirmasi identitasnya. Dan segera, tulisan muncul satu demi satu di daftar surgawi, memberitahu orang-orang alasan sebenarnya kemunculan daftar surgawi. Ternyata terakhir kali pertemuan 9 surga mengundang para top jenius dari semua angkatan, namun karena formasi di pertemuan 9 surga terdeteksi ada junior lain yang lahir, maka mereka tidak diundang, sehingga terakhir kali dihentikan. Pertemuan 9 surga kali ini akan kembali digelar 2 bulan lagi, dan kali ini berbeda dengan pertemuan 9 surga sebelumnya. Di dunia seni bela diri yang luas, semua junior di bawah usia 100 tahun dapat berpartisipasi. 2 bulan kemudian, puncak 9 surga akan muncul di garis darah Tianhe, wilayah bintang pembuluh darah terbakar, dan alam fana pembuluh darah terbakar, desa pembuluh darah terbakar. Di saat yang sama, formasi besar akan muncul di desa Ranmai. Siapapun yang dapat melewati formasi besar memenuhi syarat untuk memasuki puncak 9 surga, bersaing dengan para jenius lainnya, dan menentukan gelar jenius terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Kali ini, apakah kamu benar-benar langsung menggunakan daftar surga untuk mengundang para jenius ke puncak 9 surga? Sikap seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, kan? Semua sungai surgawi, seluruh dunia, dan semua orang yang berkuasa tercengang saat melihat pemandangan ini. Daftar surgawi adalah formasi super yang dapat mencakup dunia seni bela diri yang luas. Namun setiap daftar surgawi digunakan untuk mengumumkan hasil pertemuan 9 surga. Sedangkan untuk yang diundang, surat undangannya akan dikirimkan tersendiri. Kali ini, pertama kalinya dalam sejarah, daftar surgawi digunakan secara langsung untuk mengundang orang. Ini memang zaman para dewa. Dalam hal ini, semua pihak menyayangkan keistimewaan zaman para dewa. Dan segera, tulisan lain muncul di daftar langit. Meskipun puncak 9 surga kali ini terbuka untuk semua junior di dunia seni bela diri yang luas, ada 8 junior yang akan menerima undangan khusus dan bisa langsung naik ke puncak 9 surga tanpa ikut pertempuran. Ketika baris tulisan ini muncul, hampir semua orang menatap daftar surgawi yang melayang di langit. Meski sudah ada spekulasi di benak mereka tetap ingin melihat dengan mata kepala sendiri siapa saja 8 orang yang diundang daftar surgawi tersebut. Segera, tulisan-tulisan dalam daftar itu muncul kembali, dan daftar itu diumumkan. Changkyong Tianhe, Qin Xuan. Garis darah Tianhe, Feng Ling. Totem Tianhe, Long Chengyu. Xianhai Tianhe, Xianhai Xiaoyu. Zhu Tianhe, Chu Feng. Jiuhun Tianhe, Xian Miao Miao. 7 alam Tianhe, Jie Tian. Tubuh ilahi Tianhe, Wang Qiang. Begitu daftar ini keluar, semua orang terkejut. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.